Halo, saya di sini akan menjelaskan satu modul yaitu build a sample web app dengan Docker. Ini objektifnya ya, menjalankan dev app. Kita buat ini base-nya, kita buat web app dan seterusnya. Ini ada 6 step ya atau 6 part. Dan ini ya skenario-nya. Jadi kita belajar base scripting ya dengan Python dan menggunakan Docker juga dan pelajari tentang komen Docker di sini ya. Ini requirement-nya ya. Nah, ini instruksinya kita menjalankan dev-nya dulu. Nah, ini untuk filenya akan saya kasih di deskripsinya. Nah, ini sudah jalan ya. Nah, yang kedua yaitu create simple base-nya ya. Simple base script. Nah, ini ya kita pertama kita baca-baca dulu, kita buka terminal. Nah, ini buka terminal. Sudah muncul. Jadi kita masuk ke direktorinya cd labs slash devnet src sample app. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, kemudian kita touch itu fungsinya untuk membuat file baru ya. Nah, ini user input.sh. Nah, ini sh itu berarti scriptnya ya, script base nya. Nah, ini kita lakukan nano. Nah, kita nano itu berarti kita masuk ke mode editornya ya, text editor yang tadi sini. Nah, ini tuh GNU nano ya. V juga bisa, pakai nano bisa. Itu sesuai keinginan aja ya. Saya sarankan menggunakan nano dari sini. Nah, karena saya buka lagi, berarti kita buka ya. Nah, ini kita tambah shebang. Nah, shebang itu ini memberitahu ini akan dijalankan di mana gitu. Misalkan itu dijalankan di slash bin slash base. Nah, sini kita buka lagi. Nah, sudah kebuka ya. Nah, ini untuk perintahnya untuk keluar dari nano ctlx. Nah, ini cara keluarnya ya. Nah, sini kita tambahkan shebang di filenya ya. Kita ketik ini. Tadi kita komentar tanda seru slash bin slash base. Nah, ini seperti ini ya, sesuai dengan di modul. Lalu kita save. Tunggu save ya, kita lihat dulu. Nah, sarankan juga menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, menggunakan ini agar lebih mudah dieditnya. Nah, ini sudah di save. Oke. Nah, kita buka ke open folder, kita ke sample app. Nah, ini masuk ke directory sample app. Nah, sudah. Jadi kita kembali ke terminal lagi. Nah, kita tambahkan beberapa ini ya codingan. Kita menambahkan simple base command-nya. Nah, dengan menampilkan username. Nah, ini ya perintahnya dari echo n enter name sampai itu ada tiga line. Nah, ini ya kita sudah masuk ke user input. Ini kita beri jarak atau tidak itu setelah keinginan aja ya. Kita echo n enter your name. Nah, beri kolon ya. Read yang berfungsi untuk penampung ini inputan enter your name dengan nama variable username. Setelah itu kita ketik echo. Your name is dollar, yaitu kita memanggil variable username. Nah, ini nanti ketika kita input akan muncul ya username is-nya. Ya, kita sudah keluarkan ya. Udah pakai nano atau Visual Studio Code. Nah, ini karena pakai Studio Code berarti sudah seperti ini. Jadi kita bisa langsung melakukan base ya, yaitu menjalankan ininya perintah scriptnya base use. Nah, ini kita enter username. Ini enter your name. Nah, ini sesuai ya dengan yang di input. Nah, ini your name is. Nah, ini sudah sesuai ya, sama seperti yang di modul juga.
Oke, selanjutnya kita lihat lagi ini enter name, lalu ini ada variabel. Nah, ini sudah sesuai your name menampung inputan. Nah, ini Bob berarti inputan yang tadi. Terus kita echo your name is lalu username, berarti kita memanggil yang input tadi. Nah, ini sudah sesuai. Nanti kita selanjutnya kita ubah permissionnya ya, cek hmod. Ini ada X sama A, berarti ini bisa digunakan untuk semua user, nanti bisa di executable untuk semua user. Lalu kita s l user. Nah ini kita lihat ya, ini masih yang defaultnya seperti ini ya. Jadi kita akan chmod a plus x user input. Nah ini sudah lalu kita cek lagi. Nah ini ada tambahan executable-nya, berarti semua user bisa melakukan execute ya pada file yang sudah dibuat tadi user input. Nah ini kita rename. Nah jadi kita menghapus .sh nya, jadi ketika kita bisa execute tanpa menggunakan .sh. Nah dengan cara rename nya mv yaitu rename user input.sh jadi user input. Nah, seperti ini, enter. Nah berarti bahasanya sudah di rename ya. Kita akan execute. Nah ini diperhatikan ya, kita menggunakan cara yang berbeda. Yang sebelum kita pakai base, nanti sekarang kita pakai .slash ya, karena itu kita membuat file tanpa adanya ekstensi. Nah jadi kita bisa langsung menggunakan .slash user input. Nah kita coba .slash user input. Nah masih bisa dijalankan ya tanpa menggunakan perintah bash. Nah ini sudah bisa ya, enter name sudah sesuai dengan yang sebelumnya, itu sama, output sama. Nah kita lihat ya base scriptnya ya. Kalau kita ke part 3 itu create sample web app. Nah ini kita perkenalkan dulu ke Docker ya, yang kita butuhkan untuk aplikasinya. Kita membutuhkan dengan ini menggunakan install Flask. Flask itu salah satu library dari Python. Nah ini Flask Application Network dan Python. Nah kita bisa menggunakan ini untuk membuat sampel web app. Nah di sini ada penjelasannya ya. Nah ini ada catatannya. Nanti silakan dibaca dulu ya. Rasanya kita akan pip3 lalu install Flask. Nah berarti kita menginstal library Flask. Nah ini sudah, karena kita lihat already berarti sudah terinstall ya, jadi tidak perlu menunggu waktu lama, berarti sudah terinstall sebelumnya. Nah kita buka sample.py. Yang py berarti extension Python yang ada di sample app directory. Jadi kita bisa dicek di Visual Studio Code ya, atau menggunakan Nano atau Vim. Nah saya menggunakan Visual Studio Code. Nah ini sudah keluarkan. Nah .sh. Nah ini .py. Nah ini, oh ya ini komentarnya ya, berarti ini tambahkan di sini, tambahkan di bawah sini. Nah di line 2, jadi kita mulai di line 2. Kita take from Flask, import Flask, f nya besar, request tar. Oh ini kita lihat lagi, stand, kita sampel Flask
name. Nah ini ya, kita lihat ada komentarnya, berarti kita mulai dari line 2. Nah, from flask import, nah F tab. Nah ini kita lanjutkan from flask import request. Nah ya, oke. Kita lanjutkan lagi, kita membuat instance-nya. Setelah di step 3 kita ke step 4 ya, kita ketik sesuai dengan modul ya, dengan buat instance yang namanya sampel. Nah ini kita menekan 2 underscore ya, nah, sampel flask kudung buka, lalu main, ada name. Nah ini kita menekan yang name. Nah selanjutnya kan ini sudah dibuat, lalu kita lanjut ke step 5. Kita membuat metode dengan add sample dot root, lalu kita buat slash, dalam bentuk komentar itu string. Nah ini kita def main. Nah kita buat metodenya def main return you are calling me from jarak spasi. Kita plus request dot remote addr. Plus menggunakan new line. Nah ini tentang new line, jadi kita diberi baris baru setelah kita kan ini your calling me from. Nah kita sudah dicek. Nah ini ada penjelasannya ya. Kita step 6. Nah finger F kali. Nah ini kita bisa melakukan runningnya ya dengan menggunakan if name dengan main. Nah, nanti kita menggunakan perbandingannya, jika name sama dengan main maka akan muncul ini sample.run host 0000 hostnya ini. Kalau kita akan port 8080. Nah ini ini kita sesuai dengan dia modul, kita lihat lagi. Nah, setelah itu kita save ya dan jalankan. Nah sudah di save, lalu kita jalankan ya menggunakan terminal. Nah ini ya muncul output seperti ini. Nanti kita cek di terminal di sini. Oh iya, itu ada error di line 2. Oke. Oh itu importnya. Oh ya. Nah ini kita lihat lagi. Nah ini F nya harusnya besar ya. Nah ini itu kita save lagi, kita jalankan lagi. Nah ini sudah ada berjalan ya. Ini serving app, simple app, environment production. Nah ini sudah ya. Nah ini kita untuk keluar ctl.c. Nah, nanti sudah bisa berjalan ya. Oke, buat Chromium kita cek lagi. Nah ini untuk verify ya, verify apakah server sudah berjalan. Nah ini yang step 8. Nah ini kita menggunakan 2 cara ya. Pertama kita buka Chromium, lalu masukkan 000 port 80. Nah ini 000 port 80. Nah ini kalau untuk ini berarti sudah bisa ya. Nah ini sudah sesuai ya, karena you all calling me berarti sudah muncul. Nah ini sudah muncul. Oke. Nah ini ada keterangan kalau request, kita cek lagi readingnya kan sudah sesuai ya, tidak perlu
Nah, kita buka terminal lagi ya. Ini kita menggunakan URL http 0000. Nah, ini sesuaikan ya. Kita perlu menambahkan URL ya, sama seperti Chromium dengan bukan terminal. Oke. Hanya kita stop servernya ya, kita keluarkan. Nah, ini kita cek. Nah, ini sudah keluar, berarti kalau sudah muncul ini sudah server sudah mati ya. Oke, cek lagi sudah. Baru nanti kita lihat lagi, kita pakai part 4 yaitu configure web app dengan set file. Nah, ini ada lagi ya, index.html dan css. Nah ya, kita itu ke explore directories. Nah, ini kita lihat lagi, itu ada directories. Nah, di sini ada muncul ya, ada static sama template, database CSS, template, base HTML. Nah, ini ya, sudah tidak perlu diubah lagi, sudah sesuai dengan default dengan ini modul. Ini sudah sesuai, sudah sama dengan ini modul. Lihat lagi, oh sudah. Nah, ini ya, perhatikan ya, di request remote.tr ini disesuaikan dengan yang di sample.py ya. Nah, kita coba lagi ya, kita munculkan di sini di terminalnya apakah sama seperti yang di sini, yang di VS Code. Cek lagi get template index.html. Nah, lihat ya, sama ya, ini sama persis ya. Oke, lalu kita buka style CSS. Nah, ini kita lihat lagi, sudah sesuai. Kita hanya mengubah warna backgroundnya ya, jadi light steel blue, sudah sesuai. Nah, ini lalu kita ke update Python code. Nah, ini, nah tadi kita menambahkan beberapa ini library, ada satu library maksudnya. Nah, ini kita menambahkan flash import, render template. Nah, ini, nah di sample py. Nah, ini perlu ada yang diubah ya. Nah, ini masih ada statisnya, kita ubah jadi dinamis ya, jadi kita menggunakan template yang di HTML sebelumnya ya. Nah, ini jadi kita akan render template index.html. Oke, sudah sesuai dengan di modul. Cek lagi, nah kita sesuai, save, lalu kita save. Oke, cek lagi kalau misalkan ada perubahan atau misalkan ada yang salah, cek lagi. Oke, kalau sudah recheck, nah kita running ya, kita running simple app lagi. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, ini terdapat ada perbedaan nih dengan yang sebelumnya. Kita coba refresh. Nah, ini ya, ada perubahan di background dan fontnya juga terlihat lebih besar ya daripada sebelumnya. Nah, ini oke. Kalau misalkan ada error, ada di use, berarti kan kita matikan dulu ya server yang sebelumnya, baru kita jalankan lagi. Nah, selanjutnya kita verify programnya ya, yang di running yang tadi ya, kita sudah lakukan step 4 nya. Nah, ini terlihat ya perubahan dengan yang sebelumnya ya. Nah, ininya dengan fontnya ukuran lebih besar, URL kita coba lagi. URL http 0.0.0 port 8080. Nah, ini, nah ya, terlihat perubahannya ya di
hrefnya berarti CSS nya, dan ini ada perubahan di IP nya ya. Nah ini selanjutnya sekali lagi cek. Nah itu kan setelah itu kita stop dulu ya, baru kita ke part 5. Nah kita buat scriptnya lagi dan menggunakan docker. Nah ini ya beberapa testnya ya, atau misalkan ininya langkah-langkahnya. Kalau kita buka SH nya lagi, yang sebelumnya hanya ada shebangnya saja, kita tambahkan beberapa perintah ya. Nah mkdir itu fungsinya untuk membuat directory baru ya. Kita buka SH lagi. Nah yang ini, oh karena ini yang baru berarti kita mulai dari awal lagi mengetiknya. Kita ketik shebangnya, lalu kita beri jarak 1 baris sini. Nah kita ketik yang kadir temdir. Nah ini kita membuat directory baru namanya temdir, dan kita membuat directory lagi. Di dalam temdir itu ada templates. Nah ini, dan ini juga sama ada di directory temdir. Dalamnya ada directory statis. Directory itu maksudnya kita membuat folder baru ya. Nah ini kita lihat lagi sudah sesuai, yang ini juga sudah sesuai. Kita lanjutkan ya. Setelah ini kita cek lagi, oke, template static apakah ada tipe tidak. Oh berarti sudah sesuai. Kita lihat lagi pada tahap pp kita. Nah ini kita kopikannya menggunakan cp. Nah ini perlu perhatikannya untuk cp sampel out pp.py temdir slash dot. Nah dot itu maksudnya kita mau kopikan semuanya dari temdir ya. cp.r template. Nah ini kan ini dari artinya. Oh maksudnya dot itu berarti kita menyimpannya di dalam template itu. Kalau misalkan bintang berarti kita mengkopikan semua. Nah, ini ya seperti yang di template sama statis. Nah yang bintang itu berarti kita mengkopikan semua ke temdir ke static slash dot. Nah berarti kita kirimkannya ke dalam statis. Nah ini folder statis. Nah sudah sesuai lagi. Oke sudah. Ini ke create docker file. Nah ini kita membuat base echo ya. Berarti kita menampilkan echo nya from Python. Yang echo itu menampilkan from Python nya di template docker file. Nah echo from Python, nanti panah ke kanan 2 kali, temdir slash docker file D-nya besar. Nah ini sesuai. Satu lagi cek lagi, kita bukan running ya di dengan echo ini, echo run pip install flask. Nah ini yang berarti kita menginstal library flask. Nah dari temdir docker file. Nah ini berarti kita akan memunculkan ini ya echo ini di file docker file. Nah kita akan lagi ke step C nya itu echo. Kita baca-baca dulu. Nah ini baca lagi, cek lagi. Copy
itu terlihat tuh di jarak 2 ya. Kalau kita ke statis kalau kita ke slash home slash my app slash statis slash lagi, lalu kita temptir docker file. Nah ini ya jadi perintah dari ini, lihat lagi. Nah ini kita ganti ke template, ini juga sama. Nah ini masih ada lagi yang expose dengan cmd lagi. Nah ini kita akan docker expose ya. Nanti kita munculkan portnya. Nah ini kita ganti sebelum ke sana. Oh yang masih ada lagi ya, sample.py. Oke. Nah ini kita hapus. Oke. Oke. So expose 8080 temdir cmd python 3 ke slash home slash app app. Okay. Temptir, nah ini sesuaikan dengan yang di modul ya. Oke, setelah itu kita akan build. Kita ke build, kita masuk ke temdir dulu dengan cd temdir, lalu kita akan docker build. Nah dengan nama simple app. Nah ini, nah itu, nah itu dot itu berarti kita jalankannya di dalam folder tempdir. Nah ini dotnya ya, nah, kita jalankannya di tempdir. Nah ini makan ini, kita cek lagi penjelasannya. Nah sudah, kalau sudah kita akan save ya untuk jaga-jaga. Setelah itu kita lagi, anak butuh saya belum di save, saya masih lanjutkan dulu, tapi saya sarankan di save dulu ya, jangan sesuaikan yang saya lakukan dengan tidak save. Jadi sarankan save dulu ya. Nah, lalu kita keran t dp port 8080 lagi 2 kali, itu kan 8080 dot colon 8080 lalu name simple running simple app. Itu ada penjelasan dockerannya ya, ada T, ada P, terus ada P, itu ada internal port sama external port. Lalu kita name, nah, terus ada nama container simple running dan simple app. Kita docker ps a, sudah kita save. Nah, sudah di save ya, kita segmen ini sudah save base nya. Nah ini kita build, run dan verify. Nah ini kita execute. Nah, ini kita maukan bash lagi ya, karena itu terdapat format TSA, jadi kita maukan bash. Paste slash sample app. Nah ini membutuhkan proses yang lama ya.
Setelah load menggunakan extracting lalu akan pull. Nah ini untuk pull yang kita lakukan dulu. Untuk melakukan pooling ini berurutan ya, dari ininya melakukan buildingnya dari yang awal sampai akhir. Nah kalau misalkan seperti ini ya, ada yang full complete, ada download complete. Nanti kita kalau ingin melakukan pool yang di kelima, nanti kita menunggu dulu ya sampai downloadingnya selesai baru kita pool. Nah ini ya extracting. Nah ini ya sudah kita ke step kedua. Nah ini sambil menunggu ya, tambahkan downloading lagi. Nah ya terlihat ya tuh, untuk farming kita biarkan saja. Nah ini ya, kalau sudah ini berarti building berhasil, running berhasil. Ini masih running ya, jadi kita belum bisa menggunakan dockernya, apakah dockernya sudah bisa atau belum. Nah ini kita lihat lah step 7, lihat lagi. Cek lagi kan itu ada yang di highlight. Setelah itu kita investigate, kita mengecekkan ya. Ini cara pengecekan dari isi yang ada di temdir menggunakan ls. Kita cat ya. Nah ini pertama kita akan ls dulu, kita ngecek apa saja isi di temdir. Nah ini ya kita lihat, oh itu tapi ada file selain yang tadi keempat ya. Terus sepertinya ada salahnya, atau mungkin ada salah mengetikkan. Nah ini kan cek lagi, terlihat di modul ya sepertinya ada salah pengetikan. Kita cek lagi. Nah nanti setelah ini kita cek tuh ya, kita catnya ya, karena tadi ada kesalahan, kita cek dulu ya supaya kita tahu apa yang jadi errornya. Coba kita temtir. Nah yang ini sudah sesuai ya, yang sebelumnya tadi yang ls ada file asing, kan yang ini sudah sesuai. Nah berarti ada kesalahan yang di codingnya ya, tapi sebelum kita cek kesalahannya apa, kita lihat dulu ya bagaimana jika di running terlihat seperti apa errornya. Nah sebelum kita cek lagi docker ps yang running tadi sesuai yang di modul. Nah ini step C. Nah ini ya untuk mengecek di sini atau kejelasannya. Nah ini lihat ya CURL. Nah ini kita melakukan CURL, http 7211 nah, 1 oke. Nah ini ya
errornya jadi 500 intercept per error ya. Mungkin itu karena dipengaruhi dari file asing sebelumnya ya. Nah kita lihat, nah ini ya ketika errornya muncul seperti ini berarti ada kesalahan yang di codingnya ya. Ya, oh, oke, mohon maaf ya tadi ada error ya. Nah ini saya sambil troubleshooting dulu. Nah ini ya kita cek karena ada error, kita coba di stop dulu ya simpan runningnya. Jadi kita bisa memulai dengan dari build dulu. Nah kan kita stop dulu, yang berarti kita tidak menggunakan simpan runningnya dulu. Cek, kita tunggu. Nah ini kan kita sudah stop. Nah setelah kita stop, nah ini kita hapus dulu ya menggunakan RM. Nanti kita menghapus dockernya. Nah ini sudah terhapus. Nah ini cek lagi, nah tidak ada container ID dan lain-lainnya, berarti kita sudah, berarti saya hapus dulu ya template-nya. Jadi kita mulai dari build lagi. Dengan beberapa ini perubahan di ininya, simulator SH nya. Jadi saya perlu build lagi. Nah ini jadi ya sebelumnya kita menunggu dulu. Nah ketika saya sudah build lagi maka akan lebih cepat dari sebelumnya ya, karena sudah di build sebelumnya tapi ada error. Jadi ketika di build lagi lebih cepat ya. Nah ini kalau dicek LS kan ada muncul, kita lihat lagi ke cat. Nah ini sudah sesuai dengan yang di modul dari default. Nah ini build sudah, LS sudah, cat sudah. Kalau kita docker psa running.txt, nah ini gunakan itu docker psa running.txt. Kita buka url p72, ya ada salah, 172 1701 port 880. Nah ini ya seharusnya seperti ini ya dengan yang di modul. Nah ini sudah lakukan dari di terminal, bisa melewatkan yang di modul. Nah saya sudah banyak mencoba, disarankan ikuti dengan modul ya. Nah ini ya cek lagi. Nah ini yang di highlight sudah sesuai. Nah ini sudah sesuai ya, ini yang di highlight. Oke, sesuai. Klik lagi. Nah ini dah, nanti kita coba ya, kita lihat IP address-nya. IP address, nah ini kayak sudah muncul. Kita cek lagi ke atas. Nah ini ya kita lihat nih yang di highlight 127.001. Nah ini yang satunya lagi 172.17.01. Oke, berarti sudah terlihat ya IP address-nya. Selanjutnya, nah ini step 3, step 3 access explore running container ya. Ini ada penjelasannya. Kita ke A, ke docker exec zip it, sample running. Belum beres, masih ada lagi, berarti klik atas running. Tadi kita tambahkan slash bin bash. Nah ini ya muncul ya root dengan random karakternya ya, berbeda-beda ya, root add sekian. Ini you are now in network access, itu sudah di access. Dan kita lihat ALS itu ada macam-macam ini ya, direktori ya, dari bench sampai USR. Nah ini
seperti ini kita sudah dapat munculkan Docker kontainernya. Nah, selanjutnya kita masuk ke home/app. Nah, ini kita lihat ya, kita dengan lihat ada apa saja. Menggunakan ls, kita cek ada apakah ada sampel app.py. Nah, ini ya, kita lihat alasannya. Nah, ini ya, kita menggunakan ls ya untuk melihat apa isi home/myapp. Nah, ini kan muncul ya sampel app, sampel underscore app, spy. Oke, exit. Oke, sudah exit. Nah, ini kita akan stop atau remove ya, seperti yang sudah saya lakukan ya untuk troubleshooting. Nah, ini ya. Nah, ini ya, tuh kita dengan ini perintah ini docker stop sample running, yaitu kita mengetikkan ininya dockernya, kita tunggu. Nah, muncul ya sample running. Oke, PS. Oke, ya, karena sudah kita exit, yang penting kita sudah ini stop ininya runningnya sudah lagi. Nah, ini ya, kita bisa melakukan restart dengan docker restart. Jadi hasilnya di task kita bisa start lagi ya. Jadi kita bisa menggunakan dockernya lagi, kita akan docker exec. Nah, ini kita mencoba lagi, berarti sudah berjalan ya. Nah, ini karena ada cara untuk menghapus kontainernya tadi yang sebelumnya kita start, kita menggunakan docker rm. Nah, ini ada penjelasannya ya. Nah, kalau ingin menghapus kita stop dulu ya, docker stop docker stop sample running. Ntar tunggu. Lagi. Oke, sudah. Kita docker rm nih. Jadi kita menghapus kontainernya. Sudah terhapus. Cek lagi docker ps. Nah, ini kalau sudah kosong, hanya cuma ada ininya, berarti sudah terhapus ya. Oke, ini sudah sesuai. Nanti kita lihat, berarti modul ini sudah selesai. Nanti ini kita cek lagi, berarti sudah kosong. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.